warahmatullahi wabarakatuh. Secara kamar Ramadan dari kelas kami menjelaskan tentang peradilan. Pengertian peradilan diambil dari kata bahasa Arab qada'un yang berarti memutuskan, memberi keputusan atau menyelesaikan. Secara bahasa, peradilan berarti menyempurnakan sesuatu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Arti istilah peradilan suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum perlunya peradilan ada di Al-Quran surat An-Nisa ayat 65 dan ada di hadis Nabi Muhammad dan ada di hadis Al-Bukhari ayat 6805 dan ada di ijma yang arti suatu fardu yang dikutukan dan suatu tradisi yang harus diikuti. Fungsi peradilan pertama mendamaikan topik bersengketa, menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelanggar hukum, menciptakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Penetapan hukum Islamnya, peradilan Islam berbeda dengan peradilan hukum positif. Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, dan bayyinah, bukti dan saksi. Objek peradilan jinayah dan hudud juga menyangkut semua hak, baik hak Allah maupun hak anak Adam. Dalam itu Ibnu Khaldun menyampaikan pada prinsipnya kedudukan peradilan adalah perbedaan antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak umum bagi kaum muslimin. Hakim. Pengertian hakim. Salah satu unsur penegakan hukum dalam peradilan adalah hakim. Hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Secara hakim adalah orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk menjadi hakim harus memenuhi syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, adil. Yang kelima, laki-laki. Memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, memahami ijma ulama, memahami bahasa Arab, memahami metode ijtihad, dapat mendengar, melihat, dan mengerti baca tulis, memiliki ingatan yang kuat. Terus ada namanya etika hakim. Hakim berkantor dan bertempat tinggal di tengah kota pemerintahan. Hakim harus menyampaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan 3 hal. Macam-macam hakim. Yang pertama adalah hakim mengetahui kebenaran, hakim yang mengetahui kebenaran, hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya dia pun masuk neraka. Kedudukan hakim wanita. Hakim wanita menjadi hakim secara mutlak dan segala lapangan. Yang ketiga ada saksi. Kesaksian dalam bahasa Arab disebut syahid, yang berarti melihat dengan mata kepala. Orang menjadi saksi memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Saksi adalah orang yang diperlukan untuk oleh pengadilan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan. Hukum menjadi sang saksi adalah fardu ain bagi orang yang memikulnya apabila dia dipanggil untuk memberikan kesaksian dan ketika lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk memberikan kesaksian. Syarat saksi yang adil. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah sudah dewasa atau balik, yang ketiga adalah berakal, yang keempat adalah merdeka, yang kelima adalah adil. Kesaksian orang buta. Kesaksian orang buta tidak diterima sama sekali menurut Imam Abu Hanifah. Saksi terhadap saksi palsu. Memberikan saksi palsu diantaranya dosa-dosa besar dan merupakan kriminalitas yang paling besar. Yang keempat adalah penggugat dan tergugat. Penggugat yang mengajukan gugatan harus dapat membuktikan kebenaran gugatannya tersebut dengan bukti-bukti yang kuat. Penggugat adalah orang yang mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Syarat penggugat. Surat gugatan harus tanda tangani. Surat gugatan diajukan kepada ketua pengadilan. Tergugat, orang yang terkena gugatan dari penggugat disebut dengan tergugat. Yang kelima adalah barang bukti dan sumpah. Barang bukti adalah bayyinah dan segala sesuatu yang ditunjukkan oleh penggugat untuk memperkuat kebenaran dakwaannya. Barang bukti tersebut dapat berupa surat-surat resmi, dokumen, atau barang-barang lain yang dapat memperjelas masalah
dakwaan terhadap terdakwa. Tujuan sumpah menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, seorang tidak cukup dalam hukumnya sebagai orang bersalah, sebab ketidakberanian untuk bersumpah wajib diperkuat oleh sumpah yang mendakwa bahwa dakwaannya memang benar. Yang tiga, syarat-syarat orang bersumpah harus memenuhi 3 syarat, yang pertama adalah mukallaf, sudah balik, didorong oleh kemauan sendiri tanpa paksaan, dan bukan terlanjur. 3 kalimat yang diucapkan ketika bersumpah adalah wallahi, tallahi, dan billahi. Kalimat tersebut artinya sama, yaitu demi Allah. Dan yang keenam adalah contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan. Yang pertama adalah di mana gugatan diajukan. Apabila seorang istri mengajukan gugatan perceraian, berarti istri adalah pihak penggugat dan suami adalah tergugat. Alasan dalam gugatan perceraian: yang pertama, suami berbuat zina, suami meninggalkan istri, suami dihukum penjara, suami bertindak kejam dan suka menganiaya istri. Saksi dan bukti: salinan putusan pengadilan, bukti hasil pemeriksaan dokter atau atas perintah dari pengadilan, keterangan dari saksi-saksi. Surat-surat yang harus disiapkan istri: yang pertama, surat nikah asli, fotokopi surat nikah, fotokopi akte, fotokopi KTP, dan fotokopi KK. Isi surat gugatan pertama, identitas para pihak penggugat tergugat. Terus yang kedua adalah posita atau dasar atau alasan gugatan. Yang ketiga adalah tuntutan hukum, dan yang tiga adalah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.